hamba Tuhan berkata bahwa antara Petrus dengan Tuhan itu punya jarak yang cukup jauh. Banyak para hamba Tuhan berkata bahwa waktu Petrus menuju mendapatkan Yesus, pada waktu itu dia mulai, ketika sebelum dia benar-benar mencapai Yesus, ada tiupan angin yang menghantam Petrus, tiupan yang menggila yang menuju menghempaskan Petrus, dan tiupan angin yang menjadi menggila, menjadi keras, gelombang yang menjadi menggila itu membuat Petrus menjadi takut, membuat Petrus kembali melihat keadaan alam, membuat Petrus kembali melihat gelombang, membuat Petrus kembali melihat angin, dan Petrus mulai tenggelam. Petrus mulai tenggelam. Tapi Petrus berteriak, "Tuhan, tolong!" Dan Tuhan tolong Petrus. Tuhan angkat kembali Petrus, sebab Tuhan mengulurkan tangannya kepada Petrus. Dan Tuhan angkat Petrus. Tapi Tuhan katakan, "Hai kamu orang yang kurang percaya dan bimbang." Tapi puji Tuhan, Petrus bisa berjalan di atas air. Amin. Lalu mereka berdua kembali ke perahu. Dan ketika mereka berdua sudah berada di perahu, baru badai itu diam. Mulai Petrus keluar dari dalam perahu, badai masih tetap menghantam sampai menjumpai Yesus. Sampai dengan Yesus kembali ke perahu, badai tetap, tapi Petrus bisa berjalan karena imannya tertuju kepada Kristus. Walaupun sempat imannya itu goyah, tapi dia bisa berjalan bersama Yesus. Amin. Saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, anak Tuhan hari-hari ini menghadapi goncangan dunia yang sangat mengerikan. Dan habis goncangan ini jangan pernah berpikir, saudara pikir masalah ini selesai. Nanti setelah corona diumumkan sudah tidak ada di dunia, jangan pikir saudara mau santai-santai lagi. Dunia ini sudah berakhir zaman. Dan kata firman Tuhan, dunia bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Kalau hari ini hanya corona menciptakan saudara dan saudara menjadi takut, jangan pernah berpikir saudaraku habis corona ini aman. Dunia ini tidak akan pernah aman. Itu sebabnya ketika hari ini kita berani, kita keluar, kita terus bersama dengan Tuhan. Badai apapun datang, mau badai corona, mau badai Carlota, mau badai Mercedes, pokoknya kita tetap dalam Tuhan. Amin. Jangan takut. Haleluya, amin. Saya hari ini memantau, dan di media itu begitu menyetel TV, membuka handphone, semuanya corona. Hampir saya mau katakan tidak ada lagi manusia mati karena jantung, tidak lagi manusia mati karena paru-paru, tidak ada lagi manusia mati karena TBC, pokoknya mati karena corona sekarang. Ada anak Tuhan saya jumpai sakit, demam. Dan mulai berpikir, kalau saya periksa ke puskesmas, jangan sampai nanti saya dikatakan corona. Karena itu alat yang dipegang oleh orang-orang sekarang. Begitu saya ke kepala saudara mencapai 45 derajat, maka saudara akan direkomendasikan corona. Ini mengerikan dan sangat mengerikan. Itu sebabnya Tuhan mental kita harus kuat. Mental kita harus kuat. Saya memberikan pandangan konsep firman Tuhan bahwa di tengah badai apapun, di tengah situasi apapun, tetap kita berharap dan percaya Tuhan itu masih ada bersama kita. Amin.
Sekarang pilihannya cuma dua. Kita akan keluar seperti Petrus siap menantang badai dan mempercayai Yesus dan berjalan di atas air menuju Yesus, atau mengambil sikap 11 murid di dalam perahu menjadi penonton. Gereja kita ini bukan gereja penonton. Kita dan saya dan saudara bukan menjadi penonton iman, tetapi pejuang iman. Amin. Gelanggang pertarungan iman telah dibuka oleh virus corona mendunia. Saya mau katakan virus corona ini adalah gelanggang pertandingan iman yang sangat luas, dan gelanggangnya sudah mendunia. Itu sebabnya anak Tuhan, firman Tuhan katakan, kita akan siap masuk dalam gelanggang pertarungan iman. Saya bacakan ayatnya. Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Coba Ibu Rina baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 13. Kuat-kuat bacanya. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 13. Sudah dapat? 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai yang ke-13. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, serukan kepadamu. Ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Puji Tuhan. Silakan dulu. Amin. Hai engkau manusia Allah, hai engkau anak-anak Tuhan, hai engkau jemaat-jemaat Tuhan. Sekarang kita mau bertanding dalam pertandingan iman. Kita sekarang menghadapi virus corona. Amin. Bahkan pertandingan iman ini kalau menyeret kita pun sampai di hadapan Pontius Pilatus. Firman Tuhan ini mengatakan sangat jelas. Saya bacakan kepada saudara. Ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu yang dikatakan, kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, katakan amin. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Ibu gembala cari air. Pertandingan iman yang benar adalah pertandingan iman yang diperagakan oleh Petrus. Itu baru pertandingan iman yang benar. Saudara dan saya hari ini
Pilatus ini pemerintahan Romawi, wali negeri. Dan pertandingan iman itu mungkin bisa menyeret kita sampai ke hadapan Pontius Pilatus. Kalau baru virus saudara takut, bagaimana kita diseret di hadapan Pontius Pilatus? Itu sebabnya kita harus seperti Petrus, berani keluar dari dalam perahu menghadapi badai. Sebelas murid ada di dalam perahu. Mereka memilih aman. Mereka memilih tidak mau ambil resiko. Mereka memilih di tempat yang aman, terkurung di dalam perahu. Hanya berada dalam tribun penonton. Apakah Petrus bisa berjalan dan tidak digulung oleh gelombang dan badai? Dan mereka duduk manis melihat Petrus keluar dari dalam perahu. Pertandingan iman memang ada dua pilihan. Berada di kursi tribun penonton, tetap berada di dalam perahu, atau keluar menjadi pemain. Amin. Mau jadi seperti Petrus? Wah, takut. Amin. Kalau kita mau jadi seperti Petrus, kita harus berani berkata, Tuhan, Engkau itu, Engkau Yesus, Engkau bukan hantu. Engkau bukan hantu. Badai ada, gelombang ada, tapi saya percaya tetap kepada Yesus. Itu Yesus. Imani Tuhan ada. Walaupun badai mengamuk, tetap melihat Yesus. Amin. Maka kata Yesus, turunlah. Dan Petrus melaksanakan perkataan Yesus. Itu sebabnya saya mengkonkretkan bahasa iman ini. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Alasannya sederhana. Petrus bisa berjalan di atas air karena dia merespon perkataan Yesus. Petrus bisa berjalan dan keluar dari dalam perahu karena dia mempercayai perkataan Yesus. Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Firman. Yesus adalah firman. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dialah Yesus. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang pernah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan, tetapi kegelapan dapat dikalahkan oleh terang. Katakan amin. Waktu para murid ini sedang berada di dalam kegelapan, mereka takut. Ada di dalam badai, mereka takut. Ada di dalam gelombang, mereka takut. Dan mereka berteriak. Tapi ketika sang firman itu datang, mereka belum terlalu berani mempercayai. Tapi ada Petrus berani mempercayai. Karena terang mengalahkan kegelapan, katakan amin. Yesus mengatasi kebuntuan ketakutan. Ketika Petrus mempercayai perkataan Yesus, mempercayai firman, maka firman itu dapat membuat Petrus berjalan di atas air. Amin. Itu sebabnya dalam Kejadian dikatakan, pada mulanya Allah berfirman, maka firman itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi
Satu, coba ibu gembala berdiri di sini. Saya mempraktekkan firman dari yang tiada menjadi ada. Siap-siap pasang di situ lampu itu. Amin. Ini yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Pada Kejadian pasal yang pertama dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tidak ada bumi dan kosong. Kosongnya kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu apa kata firman Tuhan? Berfirmanlah Allah. Allah berfirman. Allah memperkatakan sesuatu perkataan itu firman. Lalu perkataan Allah ini firman ini dikatakan beginilah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Tadinya kosong, lalu Tuhan ngomong, jadi terang. Matikan lagi, mati. Silakan duduk. Bisa dihentikan? Dari yang kosong, tadinya gelap, lalu firman diperkatakan, maka jadi terang. Dari yang tidak ada, maka menjadi ada. Itu konsep iman. Jadi Petrus waktu mendengar firman perkataan Yesus, dia mempraktikkan perkataan Yesus itu firman, dia keluar. Maka firman itu mengatasi hukum alam. Air yang sesungguhnya manusia bisa tenggelam, Petrus tidak tenggelam karena dia berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya berjalan dalam perkataan firman, maka saudara bisa mengatasi badai corona. Amin. Saudara bisa mengatasi ketakutan corona. Seperti Petrus dapat mengatasi badai gelombang lautan tiupan angin. Dia bisa berjalan karena dia berjalan di atas ketentuan firman. Hanya orang yang berani percaya firman dapat mengatasi badai kehidupan. Oh, haleluya. Dan dia dapat berjumpa dengan Yesus. Ada 11 murid. Ada di dalam perahu menjadi penonton. Hanya bersorak hore dari dalam perahu. Tapi tetap namanya mereka penonton. Amin. Saudara bukan iman penonton, tetapi iman seorang yang bertempur di lapangan dunia ini, lapangan tantangan kehidupan dunia ini. Kita adalah pemain, kita adalah orang yang mempercayai firman dan kita bisa melaksanakan firman. Katakan amin. Dan hanya orang-orang yang berani melangkah akan memiliki pengalaman langsung bersama dengan Tuhan. Dapat mempraktekkan langsung firman Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, iman itu adalah konkret. Mari kita baca lagi firman Tuhan. Sebelum mau lanjut, semoga tidak panjang. Ini masih ada 4 bagian. Ya, Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya saya katakan iman itu konkret. Dari yang tidak ada harus dibuktikan, terlihat, konkret, realitas. Iman bukan ilusi. Kalau ilusi, dari yang ada menjadi hilang.
tahu tentang iman. Apa ini? Amplop kan? Setuju amplop ya? Berapa ini? 1. Saya akan mempraktekkan ilusi, tipuan. Ini bukan iman, ini ilusi. Dia dari yang ada akan menjadi tidak ada. Itu ilusi, itu sulap. Tetapi kalau iman dari yang kosong menjadi ada. Baik, kita mulai. Saudara perhatikan, ada duit kan? Perhatikan, berapa isinya? Berapa isinya? Ada kan? Ada. Lihat ya. 100. Oke? 100 ya. Fakta ya, bukan ngomong-ngomong ini. Habis itu siapa bisa tebak duit ini menjadi milik dia? Aku nebaknya. Oke? Ini ilusi. Ini bukan iman. Saya cabut. Saya buktikan dulu. Di kocek saya itu memang cuma amplop ini. Ada perbaikan? Oke? Amplop yang sama saya isi. Ini pura-pura kalau orang-orang ilusi, orang tukang sulap begini bedanya. Tapi saya bukan tukang ilusi. Hanya ini membuktikan ilusi dengan iman itu beda. Saya cabut lagi. Amplop yang sama. Amin. Hilang dulu. Hilang. Saudara percaya? Jangan percaya. Saudara percaya dengan hilang? Tidak. Itu tipuan. Sekarang saya membuka ini amplop ini dan uangnya akan saya hilangkan. Coba teles baik-baik keren. Ada uangnya enggak? Hah? Ada? Ada enggak? Ada uangnya enggak dalam nih? Loh iya, mana kosong kok bilang ada. Amplop yang sama. Faktanya tidak ada kan? Nah, faktanya tidak ada. Kosong kan? Nggak itu. Di mana uangnya? Oh iya, di sebelahnya. Itu namanya ilusi. Iya, karena amplop ini ada 2 di dalam. Itu ilusi. Itu namanya sulap. Amin. Kalian yang bisa jawab. Baik. Nggak bisa jawab. Itu ilusi. Otaknya. Itu tipuan. Itu palsu. Sekarang saya buktikan iman. Amin. Saya bukan mantan pemain sulap. Saya mau mensederhanakan supaya saudara cepat ngerti. Oke. Iman itu konkret. Bagaimana iman menjadi konkret? Kita mempercayai firman. Amin. Karena waktu perkataan firman berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika Tuhan katakan jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu keluar dari yang tidak ada menjadi ada. Konkret karena firman. Itu sebabnya ketika Petrus mendengarkan perkataan Tuhan dan dia percaya kepada firman, dia berjalan, dia turun, dan firman itu lebih atas air kepala. Dia bisa berjalan di atas air. Yang mustahil menjadi tidak mustahil.
mustahil. Tapi kalau sulap yang sebenarnya tidak mustahil menjadi mustahil. Tadinya ada duit lalu jadi hilang. Itu sulap. Ini sulap atau firman? Halo? Oh, kalau firman sih memang berat. Kalau firman berat, ada badai, ada gelombang, ada air. Kalau saya terjun ke air, tenggelam, ikan hiu siap-siap mata kaki. Tapi kalau firman gampang. Kalau apa tadi? Sulap gampang, ilusi. Tapi anak Tuhan di sini hidup dalam ketetapan firman Tuhan. Amin. Baru kita bisa menang. Baru kita bisa mengatasi badai. Apapun hidup ini terjadi, saya percaya firman, saya percaya Yesus. Dan bagian terakhir saya mau potong khotbah ini, nanti terlalu panjang. Karena saudara hidup dalam firman Tuhan, iman itu harus dibuka, dikembangkan. Jangan dipakate. Harus dibuka, siap menghadapi badai. Seperti Raja Wali. Makin datang tiupan angin, makin angin makin keras. Dia merayu ke atas air, ke atas udara. Makin reko. Anak Tuhan kalau hidup dalam firman, makin kuat tantangan, makin reko ya. Tapi kalau anak Tuhan yang jadi penonton, yang kan kayak 11 murid di dalam perahu, makin badai datang, makin gorang-gorang ya. Mati aku mati ya. Coba kita baca firman terakhir. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 31. Ibu gembala baca. Tiga satu. Amin. Katakan. Sekali lagi katakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama digambarkan seperti Raja Wali. Burung apa ini? Pinau, kata bahasa diri. Raja Wali elang. Orang yang menantikan Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, yang berani mempraktikkan firman Tuhan, seperti Petrus. Dia dikatakan seperti Raja Wali mengembangkan sayapnya. Wah, makin badai kuat, makin laju. Makin badai kuat, makin tinggi dia terbang. Makin kekepatannya kuat. Itu Raja Wali. Itu pemenang iman. Itu anak Tuhan yang hebat. Itu anak Tuhan yang bisa bertarung menghadapi tantangan dunia ini. Tetapi kalau anak Tuhan itu tinggal dalam perahu, anak Tuhan itu seperti Raja Wali yang tidak siap mengembangkan sayap, malah dia tutup sayap, maka saya pastikan dia akan terkapar, jatuh, pecah kepalanya di atas batu cadas. Coba Raja Wali ini terbang di tengah badai, lalu dia sayapnya dia tutup, tarangin ke bawah, cadas, mati Raja Wali ini. Tapi makin ada badai, dia buka dan dia terbang makin naik. Haleluya, amin. Amin. Makin ada badai,
makin ada masalah, makin ada tantangan, tetap datang ibadah, tetap cari Tuhan, tetap percaya iman. Sebab hanya dengan kita percaya, kita bisa melihat banyak perkara yang ajaib. Banyak mujizat-mujizat terjadi. Itu sebabnya. Jangan waktu menghadapi corona ini, saudara gora-gorakan. Gora-gora. Corona karena corona. Gora-gora, lama-lama gora-gora. Dalam perang terus. Gora-gora. Saudara bukan mati karena corona, karena gora-gora. Gora-gora. Tuh, ada lampu. Saya melihat di berita, banyak sekarang orang sudah mulai stres. Ditambah lagi keadaan yang sangat mengerikan. Makin dunia ini makin kacau. Badai virus ini makin mendunia. Banyak orang-orang ditakuti. Apa yang membuat orang menjadi stres? Sudah makan susah, cari kerja susah, akhirnya hanya diam saja. Nah, kalau orang sudah nak makan di rumah, saudara bersyukur di tempat ini masih bisa kerja bagus. Coba bangun pagi, nele muka nang laki, muka nang bini, muka anak-anak. Dari pagi sampai sore cuma nele muha kana muha, nak pernah turun ke raja. Lalu tiba sudah mau makan siang, nele akhir apaan anta. Tiba ke sore, akhir apaan anta. Cuma muka kana muka dibeli. Nak nele pondana, nak nele ponsari, nak nele lemai ini bangkauma. Lama-lama stres. Kalau sudah stres, lama-lama stroke. Kalau sudah stroke, lama-lama stroke. Bahaya. Pesantren putih. Kita bukan begitu. Kita anak Tuhan yang percaya iman. Amin. Ya. Jangan takut. Tuhan ada bersama kita. Jadi kita siap membuka kepak sayap untuk terbang di atas badai. Bahkan Petrus bisa keluar dari dalam perahu. Oh, dia bersama dengan Tuhan. Walaupun Petrus, badai itu mulai menghantam dia dan dia mulai merasa takut dan hampir juga tenggelam, tetapi dia bisa berjalan dan akhirnya dia bisa berjumpa dengan Tuhan dan dia bersama dengan Tuhan. Ketika dia sudah bersama dengan Tuhan, amanlah hidup, nyamanlah hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bukan malam maju ke depan.